Halo semua, selamat siang. Pada siang hari ini, saya akan membuat sebuah video micro teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Guru. Nah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosme Simanjuntak, NPM 1805030093. Saya dari kelas 2A32. Saya mengemban mata kuliah Etika Guru. Dosen pengampu saya adalah Dr. Dedi Holden H. Simbolon, SSI, MPD. Nah, di sini saya akan memulai videonya. Oke, selamat pagi semua anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Doa yang akan dibawakan oleh Tono. Ya, Tono bawakan doa kita. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Tono. Oke, pada hari ini kita akan belajar. Apa kabar anak-anak? Pasti baik kan? Iya, baik. Nah, hari ini kita akan belajar, tapi sebelum kita belajar, Ibu mengabsen dulu. Oke? Sinta hadir? Hadir. Tono hadir? Hadir. Yono hadir? Hadir. Wita hadir? Hadir. Berarti kalian hadir 20 orang kan? Iya. 20 orang hadir semua. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang kompetensi guru. Nah, apa sih kompetensi guru itu? Ada yang mengerti apa itu kompetensi guru? Ya, Tono apa? Ya, bagus. Nah, Tina apa? Ya, bagus. Nah, di sini Ibu akan menerangkan apa sih itu kompetensi supaya kita paham semuanya. Coba diperhatikan layar yang ada di samping Ibu. Nah, kompetensi adalah gambaran suatu kemampuan tertentu yang diwujudkan dalam pemikiran maupun tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas yang di bidang pekerjaannya tertentu setelah mengalami proses belajar mengajar tertentu. Nah, itulah dia kompetensi. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu kompetensi? Oke, masuklah kita ke kompetensi yang harus dimiliki guru. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Dan keempat ini harus dimiliki guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagodik. Nah, apa sih kompetensi pedagodik itu? Coba diperhatikan. Kompetensi pedagodik adalah ilmu yang mempelajari masalah bimbingan anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidup, menguasai, memahami karakter, serta mengidentifikasi potensi dan kesulitan apa saja yang dialami siswa dalam belajar. Nah, di sini guru juga harus mampu mengembangkan kurikulum sehingga mampu membuat rancangan pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk kepentingan pendidikan. Nah, itu adalah kompetensi pedagodik. Yang kedua itu kompetensi apa? Yaitu adalah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini adalah salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan guru dalam melaksanakan tugas keguruannya, di mana seorang guru yang memiliki kecenderungan dan kemauan untuk menjadi guru sehingga ia pun mampu akan selalu memiliki sikap optimis dalam pekerjaannya sebagai guru. Ia akan cepat dan tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di dalam kompetensi kepribadian ini meniscayakan guru agar berlaku arif, jujur, konsisten, dan memiliki komitmen, kesabaran, kestabilan mental, dan kedisiplinan dalam perkataan perbuatan.
Nah, itulah sebuah kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru. Nah, yang seperti yang Ibu bilang tadi, dia itu harus mempunyai sikap jujur, konsisten, memiliki komitmen, memiliki kesabaran, memiliki kestabilan mental, memiliki kedisiplinan, dan perbuatan yang baik. Nah, di sini semua itu harus dimiliki oleh guru. Kompetensi kepribadian ini harus dimiliki guru. Dia harus mempunyai itu. Di mana itu dia kalau dia sudah berwibawa dan lain sebagainya, dia dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu, kompetensi kepribadian ini juga terlihat dari kemampuan guru dalam menahan emosi, mampu mengendalikan diri, tenang, dan tidak ceroboh dalam bertindak. Jadi, kompetensi kepribadian itu harus dimiliki guru. Karena di sini guru adalah sebagai teladannya. Nah, masuklah kita ke kompetensi yang ketiga. Apa sih kompetensi yang ketiga? Ini adalah kompetensi yang ketiga adalah kompetensi profesional. Di mana kompetensi profesional ini adalah kecakapan seseorang guru dalam mengimplementasikan hal-hal yang terkait dengan profesionalisme yang terlihat dalam kemampuannya dalam mengembankan tanggung jawab, melaksanakan peran dengan baik, berusaha mencapai tujuan pendidikan, dan melaksanakan perannya dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, kompetensi profesional ini juga harus dimiliki guru. Guru harus profesional dalam pembelajaran, baik itu di kelas maupun dimanapun. Nah, kompetensi profesional ini merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Seperti apa? Yang pertama itu adalah konsep, struktur, metode keilmuan, seni yang menaungi, dan koheren dengan materi ajar. Yang kedua adalah materi yang ada dalam kurikulum sekolah. Yang ketiga adalah hubungan konsep antara pelajar yang terkait. Nah, yang keempat itu adalah penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir itu adalah kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai-nilai dan budaya nasional. Nah, itu adalah kompetensi profesional guru yang harus dimiliki, baik secara mendalam dan luas. Masuklah kita ke kompetensi yang keempat. Apa sih kompetensi yang keempat? Nah, kompetensi yang keempat coba diperhatikan di layar. Kompetensi keempat ini adalah kompetensi sosial. Nah, kalau kita berbicara tentang sosial, kita itu berbaur kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada peserta didik, dan kepada yang lain. Nah, di sini kompetensi sosial itu bisa dilihat apakah seorang guru bisa bermasyarakat dan bekerja sama dengan peserta didik serta guru-guru lainnya. Nah, di kompetensi sosial ini juga ada yang harus dikuasai guru. Apa-apa saja sih yang harus dikuasai guru itu? Yang pertama itu adalah komunikasi baik secara lisan dan tulisan. Jadi guru harus mampu berkomunikasi baik secara lisan dan tulisan. Yang kedua adalah menggunakan komunikasi dan informasi secara fungsional. Nah, semua guru itu harus mampu menggunakan teknologi komunikasi yang ada zaman sekarang. Jadi, supaya guru itu tidak tertinggal dengan yang lain, dia juga harus mampu menggunakan atau melaksanakan pembelajaran dengan teknologi yang berkembang zaman sekarang. Masuklah kita yang ketiga, itu adalah bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, dan orang tua serta wali peserta didik. Nah, di sini dalam kompetensi sosial, guru harus bisa berbaur, guru harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, orang tua, wali, tenaga pengajar, dan peserta didik. Nah, yang keempat itu adalah bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Yang kelima adalah bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi, semua guru itu harus menjalankan tugasnya harus sesuai dengan itu, harus sesuai dengan hukum, karena semua itu berjalan kalau kita menyeleweng atau kita lari dari jalurnya, kita akan kena hukum, kita akan kena sanksi gitu. Jadi yang keenam itu adalah menunjukkan kepribadian yang dewasa dan teladan.
Dan yang terakhir itu adalah etos kerjasama, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru. Jadi guru itu harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi, tanggung jawabnya harus tinggi, dan etos kerjanya juga harus giat gitu. Maksudnya itu dia harus mempunyai sebuah kinerja yang bagus gitu, supaya dia dapat berkomunikasi kepada sesama peserta pengajar, kepada masyarakat, kepada guru dan yang lainnya. Nah, itulah keempat kompetensi yang harus dimiliki guru. Yang pertama tadi itu adalah kompetensi pedagodik, yang kedua kompetensi kepribadian, dan ketiga adalah kompetensi profesional, yang keempat adalah kompetensi sosial. Nah, masuklah kita kepada materi. Coba diperhatikan pada layar ibu, pentingnya kompetensi guru. Nah, masalah kompetensi guru merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Ada beberapa hal penyebab pentingnya kompetensi guru ini. Yang pertama adalah kompetensi guru sebagai alat seleksi penerimaan guru. Yang kedua adalah kompetensi guru penting dalam rangka pembinaan guru. Yang ketiga adalah kompetensi guru penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Yang keempat adalah kompetensi guru penting dalam hubungan dan kegiatan dan hasil belajar siswa. Nah, di sini kompetensi guru ini sangat penting dan harus dimiliki. Masuklah kita pada materi yang ini adalah menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran atau bidang tertentu. Ini pada mata pelajaran apa saja? Ini semua gitu. Nah, di mana pengembangan itu yang harus diampu? Dalam materi pembelajaran pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, setiap kelompok mata pelajaran perlu dibatasi, di mana kita harus mengingat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan pemilihan bahasa secara berikut. Yang pertama itu ada orientasi pada tujuan dan kompetensi. Kita harus memperhatikannya. Yang kedua adalah kesesuaian atau relevansi. Kita juga harus memperhatikan kesesuaiannya bagaimana materi tersebut. Yang ketiga adalah fundamental. Yang keempat adalah keluasan. Yang kelima adalah kesinambungan dan berimbang. Dan yang keenam adalah validitas. Yang ketujuh adalah keberartian, dan yang terakhir adalah kemenarikan. Jadi materi itu harus menarik sehingga siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran seperti sekarang. Kita itu harus menarik, harus ada kita buat rancangan pembelajarannya yang membuat siswa mempunyai rasa penasaran. Apa sih itu gitu. Jadi sampai sini kalian harus mengerti ya. Nah, di sini juga ada peran dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar. Apa saja sih peran seorang guru dalam proses mengajar yang menuntut berbagai kompetensi dan keterampilan dalam mengajar? Yang pertama adalah guru sebagai pengajar menyampaikan ilmu pengetahuan yang perlu dimiliki, keterampilan dalam memberikan informasi ke kelas. Yang kedua adalah guru sebagai pemimpin kelas perlu memiliki keterampilan cara memimpin kelompok-kelompok murid. Yang ketiga adalah guru sebagai pembimbing perlu memiliki keterampilan cara mengarahkan dan mendorong kegiatan proses belajar siswa. Yang keempat adalah guru sebagai pengatur lingkungan perlu memiliki keterampilan mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima adalah guru sebagai partisipasi perlu memiliki keterampilan cara memberikan saran, mengarahkan pemikiran kelas, dan memberikan penjelasan. Jadi di sini guru akan memberikan sebuah penjelasan dalam sebuah materi. Di keenam itu adalah guru sebagai ekspenditur perlu memiliki keterampilan menyelidiki sumber-sumber masyarakat yang akan digunakan. Dan yang ketujuh adalah guru sebagai perencana perlu memiliki keterampilan cara memilih, meramun bahan pelajaran secara profesional. Itu maksudnya meramun itu memilih materi-materi apa saja yang akan dibahas. Nah, yang ke-8 itu adalah guru sebagai supervisioner perlu memiliki keterampilan mengawasi kegiatan anak dalam ketertiban kelas.
Nah, yang terakhir adalah guru sebagai motivator perlu memiliki keterampilan mendorong siswa agar motivasi belajarnya selalu meningkat. Jadi guru itu sangat mempunyai peran yang sangat banyak dalam keberhasilan siswa. Jadi itu peran yang harus dimiliki oleh guru. Sekarang kalian sudah mengerti? Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu silahkan. Oke, tidak ada. Sekarang ibu bagi tugas kalian kalian kan ada 20 orang. Jadi kalian ibu bagi menjadi 4 kelompok. Jadi dalam satu kelompok ada 5 orang. Jadi silakan kalian memilih kelompoknya. Sudah? Oh ya, sudah. Oke, coba ditulis. Tugasnya adalah pertama, coba kalian berikan contoh dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, ini satu aja soalnya. Tapi kalian berikan contohnya dan besok kita akan bahas. Nah, pada tugas ini kalian harus memilih satu ketua kelompok kalian, di mana dia akan membimbing atau memimpin kalian dalam kerja kelompok. Jadi, di dalam sebuah kerja kelompok itu perlu kerjasama, bukan egois. Ya, jadi harus saling kerjasama. Jadi kalian boleh berbagi tugas, siapa yang mencari ini, siapa menulis, siapa yang lain. Jadi ibu akan menunggu hasilnya besok. Jika ada siswa yang tidak mau bekerja sama dengan kelompoknya, boleh kalian tulis di bawah, taruh nanti yang tidak mau bekerja atau yang malas bekerja. Nah, nanti ibu akan memberikan nilai sesuai dengan apa pekerjaan kalian. Jika kalian bagus dalam melaksanakan tugas kalian, maka nilai kalian pasti akan bagus. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi besok kita akan mempelajari tentang cara-cara bagaimana menentukan proses pembelajaran yang baik menurut para ahli. Oke, pada video ini, pada pembelajaran hari ini kita tutup. Tono, pimpin doa kita. Semuanya siap gerak? Oke, Tono siapkan. Oke, Tono akan memimpin doa kita. Mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih Tono. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kita sambung untuk besok. Dan buat anak-anak sekalian, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jikalau tidak ada yang mau mengerjakan, taruh namanya. Oke, kita akan memberikan nilainya terhadap mereka sesuai dengan tindakan mereka. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, mari kita pulang semuanya. Selamat siang semuanya. Salam sehat.